Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Mushola Al-Ghaffar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dipertemukan dalam majelis ilmu ini, dipertemukan di salah satu taman dari taman-taman surga, dikumpulkan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasul menyebutkan ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Maka mudah-mudahan kita bisa kerasan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kerasannya kita di tempat perbelanjaan. Itu harapan kita. Jenengan kalau di tempat perbelanjaan minimal berapa menit? Loh, kok enggak menit? Berapa jam? Berapa jam? Ada enggak orang di perbelanjaan bosen gitu? Padahal ya cuma tawaf kan. Lho ngapunten lho, jenengan tempat perbelanjaan lak gur tawaf ta. Apalagi yang Maret itu lak gur isine lak sak geluthek kan to. Tapi lak mari dong kene rono, rene neh, rono neh, balik maneh. Tapi ya kerasan nih. Ya mudah-mudahan kita di rumah Allah ini kerasan gitu loh. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini jenengan enggak kerasan ya mbuh. Kok kaya luwih kerasan nih tempat sing gak disenengi kalian Allah timbang sing disenengi. Nah, mari kita rubah mindset kita ya. Jadi kalau kita nok masjid gak kerasanan, ada yang perlu dipertanyakan. Ada apa dengan iman kita semuanya? Ada apa dengan kecintaan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau orang sudah cinta itu masih yo 4 jam gak kerasan, Mbak. Kok gak kerasan? Kerasan. Masih 4 jam itu tetap gak kroso gitu loh. Itu kalau sudah cinta. Jangan tanya orang-orang yang nonton bola itu dari mulai sampai rumah sampai pulang itu bisa setengah hari loh, Mbak. Nontonnya cuma 90 menit. Berangkatnya itu 2 jam sampai menunggu permainan dimulai. Kemudian untuk nanti pulang keluar dari lokasi sampai rumah itu setengah hari saestu, Pak. Kalau main sore itu berangkat habis duhur, kadang ada yang menjelang duhur. Tapi ya enggak ono sing mempermasalahkan iki. Enggak ono sing ngerasa waduh rugi aku, enggak. Artinya apa? Kedatangan mereka dibangun atas dasar cinta. Kedatangan mereka dibangun atas dasar senang.
Makanya fa insyaallah kalau kedatangan panjenengan di tempat kajian, di tempat-tempat ilmu iku didasari karena seneng, remen, insyaallah duh gak mari-mari gak ono ngono neh. Insyaallah. Nah ini kita ingatkan di awal ini. Soalnya jenengan wis tahap kedua iki. Apalagi yang tadi pagi ikut Ustaz Syafiq di Ahmad Yani, ini tahap ketiga ini. Atau yang ikut Gus Yus di Al Mukminun ya, ini tahap ketiga juga. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan. Angsal kok sikile diwolak-walik tasih angsal. Jadi jenengan aman dan mriki ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar intermezzo ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, masih seputar sakit, dan kita bahas hari ini adalah tentang adab bagaimana menjenguk orang sakit. Ini poin yang sangat penting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini agama yang tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang hablu minallah, tetapi juga mengajarkan kepada kita hablu minannas, bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama manusia. Tidak hanya kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita ya menjalankan hak-hak satu dengan yang lain pun diajarkan semua dalam agama ini. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Islam memberikan perhatian yang besar dalam permasalahan-permasalahan ukhuwah Islamiyah, menjaga kehormatan, solidaritas dan lain sebagainya. Dan diantaranya adalah tentang pensyariatan menjenguk saudara kita yang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin bahwa semua orang gak ono sing pengin sakit, itu gak pengin. Tetapi yang namanya manusia kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ya ataupun ujian-ujian yang lain, karena memang sejatinya dunia ini tempat ujian, Pak. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji. Cuma berbeda-beda saja ujiannya dan cara menyikapinya. Semua orang, termasuk yang saat ini hadir di tempat ini, semua diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, diuji masalah ekonomi, diuji dengan tetangga dan lain sebagainya. Semua punya ujian. Cuma nanti bagaimana cara menyikapi ujian-ujian tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sesama muslim itu harus saling mensupport gitu loh. Sesama muslim harus saling mensupport satu dengan yang lain. Termasuk tadi kita katakan masalah menjenguk saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, diantaranya dengan menjenguk, atau kata orang Tuban, orang wilayah agak sana itu tilik. Kalau sini besuk. Dan Rasulullah SAW menyebutkan hakul muslim alal muslim khamsun. Yang namanya hak muslim satu dengan yang lain ada 5. Raddus salam, yaitu menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tiba'ul janaiz, mengikuti jenazah atau mengantarkan jenazah. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Undangan apa ini? Waliman. Walimah apa? Pernikahan. Soalnya Indonesia itu walimah oke. Ya. Sunat walimah. Enggak ulang tahun yo walimah. Sembarang kalir nih. Ya. Kucing di ngundang lho, wonten lho ngoten niku. Wonten nggih. Ya, dalam rangka kelahiran anak kucing ini ngundang tonggo-tonggone gitu kan. Wa tashmitul atis, dan yang terakhir yaitu diantaranya ya
Jika ada orang yang bersin maka mendoakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Barra bin Azib, Amarona Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasul itu memerintahkan kita 7 perkara dan melarang kita dengan 7 perkara pula. Yang diperintahkan itu apa? Amarona bitiba'il janais, memerintahkan kita untuk mengantarkan jenazah. Wa iyadatil marid, menjenguk orang-orang yang sakit. Wa ijabati da'i, dan memenuhi undangan. Wa nasril madlum, menolong orang-orang yang terzalimi. Wa ibraril qasam, dan membantu melepas kafarah sumpah seseorang. Waraddis salam, menjawab salam. Wa tasmitil atish, dan mendoakan orang-orang yang bersin. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Makanya di antara yang disampaikan oleh para ulama, hukum menjenguk orang sakit itu fardu kifayah. Ini di antaranya. Dan kalau memang sudah disampaikan demikian, ini menjadi sebuah perhatian penting bagi kita. Makanya pentingnya kita mengetahui kondisi keadaan saudara-saudara kita. Jangan acuh, jangan sampai tidak peduli. Makanya kalau ada jamaah yang nggak hadir, setidaknya dicari tahu nggak hadirnya kenapa. Bukan dalam rangka suudzon, bukan. Siapa tahu butuh bantuan. Siapa tahu sedang sakit. Maka tujuan kita mengetahuinya diantaranya ini. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udul marid. Ya, jenguklah orang yang sakit. Perintah nih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis yang memerintahkan, Nabi yang memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjenguk yang sakit tidak hanya 1, tetapi banyak sekali. Menunjukkan akan penekanan dalam bab tersebut dalam hal menjenguk saudara kita yang sakit. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang ada saudara kita yang sakit, sempatkan dalam setiap waktu kita. Enggak lama kok. Menjenguk orang sakit itu enggak lama. Dan memang enggak harus lama. Ya. Dan memang enggak harus lama. Lama itu malah membebani orang yang sakit. Kadang orang besuk itu enggak tahu waktu. Besuk sampai 2 jam, iku besuk apa ngejak jagongan. Loh, nggak mungkin kan orang yang sakit ati ngusir panjenengan? Artinya kita yang harus paham. Tujuan kita datang menjenguk adalah untuk mengetahui kondisi, mendoakan, memberi motivasi dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak lama kok kita jenguk orang sakit itu. Apalagi di rumah sakit juga ada timer waktu kan. Di rumah sakit itu ada waktu, nggak tahu ya kalau di sebagian tempat ya. Kalau di sebagian rumah sakit memang jam besuknya ada. Dan yang masuk hanya terbatas, giliran biasanya. Kalau satu masuk, satunya harus keluar, rolling begitu. Leres nggih? Ya, ini bagus. Dan di waktu untuk apa? Agar orang yang sakit bisa istirahat. Orang yang sakit bisa cepat pulihnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja adab dalam menjenguk orang yang sedang sakit? Yang pertama, kembali lagi bahwasannya dalam permasalahan apapun termasuk menjenguk orang sakit, hal yang pertama dihadirkan adalah niat yang benar. Ya. Niat kita menjenguk ini karena Allah. Ya, niat menjenguknya karena
Allah. Yang memerintahkan besuk tadi siapa? Nabi Muhammad. Berarti kalau kita menjalankannya termasuk ibadah. Yang namanya ibadah harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Surat apa ini? Al-Bayyinah. Pun Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ini harus diperhatikan ini. Allah tidak akan menerima amalan-amalan kita yang bila didasari bukan murni karena Allah. Karena syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Innallaha 'azza wa jalla la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa abtughiya bihi wajhuh." Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini harus kita tata niat. Besok memang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan li ajlin nas, bukan karena manusia, ya bukan karena orang lain, bukan karena dunia, bukan karena sungkan. Nah, ini yang sering terjadi itu besok karena sungkan. Saestu, Pak. Kita besuk orang itu biasanya karena pakewo. Pakewo itu bahasa kita apa? Ya pakewo wis. Iku gak dibesuk iku ya kanca ngaji. Besuk iku ya pas repot. Nah, itu namanya pakewo. Kalau bahasa kita nggak tahu lah apa. Nggak enakan. Jangan jadi orang nggak enakan nih. Ya. Kalau kita dasarnya ikhlas karena Allah, kita dapat banyak keutamaan. Ya, ini yang harus dipahami benar-benar. Ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita paham untuk ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Ada 3, Pak, indikator seorang itu dikatakan ikhlas. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu ada 3 indikator seorang dikatakan ikhlas. Yang pertama, dia dikatakan ikhlas itu manakala dia tetap merasa sama antara dipuji atau dicela. Dipuji enggak apa? Enggak pengaruh, dicela ya orang efek. Karena dia yang dia harapkan adalah apa? Ridho dari Allah, bukan manusia. Dicela ya biasa, dipuji ya orang garai helmnya ganti gitu kan. Biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, melupakan amal kebaikan yang pernah diperbuat. Melupakan amal kebaikan yang dulu pernah dia perbuat. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalannya itu adalah di akhirat. Mengharapkannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 indikator ini, Pak, seorang dikatakan ikhlas. Nah, kalau kita besok masih berharap ya manusia memuji kita atau yang lain sebagainya, naudzubillah. Maka ini harus kita perbaiki niat-niat kita saat membesuk saudara kita yang sakit. Orang yang membesuk niatnya karena Allah, ketika sampai tempat tujuan kemudian mohon maaf sekarang bukan jam besuk, dia balik, ya nggak apa-apa. Nggak murid-murid ngerti ngono aku nggak rene. Kan ada tuh Pak orang seperti itu.
Eman waktuku. Loh, nggak ada yang sia-sia kok. Tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dibalas Pak sesuai yang diniatkan. Meskipun jenengan nggak sampai bertemu dengan orang yang dibesuk, tapi ketika sudah diniatkan karena Allah, kita dapat kok keutamaannya. Kita diberi balasan sesuai niat kita. Loh jenengan wis niat apik, wis berangkat, tetap dicatat. Jadi nggak usah gelo. Ngerti ngono aku lah ram besuk nek koyok ngene. Nah, ini kadang terjadi Pak. Yang namanya orang kan kadang, mohon maaf, apalagi besok di rumah sakit ya, ada jam besok itu. Wis sampai kono ndoyo-ndoyo ya, jauh-jauh udan-udanan, panas-panasan sampai lokasi. Sama dokter, sama perawat, mohon maaf, sekarang bukan jam besoknya nanti. Itu kalau nggak bukan karena Allah loh, iku iso sepanjang jalan iso zikir iki. Nek wong apik, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, lo bukan yang baik. Oh wis gremeng iki. Loh kalau yang baik kan istighfar kan, ya Allah astagfirullah. Nah, kan gitu. Nah kalau saya nggak pas ya kadang-kadang ngerundel sampai omah. Makanya ini harus diluruskan. Ya. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kebaikan kita. Ya. Tidak ada. Makanya yang pertama dalam menjenguk orang sakit, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara adab menjenguk orang sakit, ya, hendaknya memperhatikan situasi, kondisi yang sesuai ketika menjenguk. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjenguk orang sakit, ini harus dipahami benar-benar oleh kita yang mau menjenguk. Carilah waktu yang tepat. Carilah waktu yang tepat. Bila perlu untuk izin. WA, sekarang kan ada WA Pak. WA dulu, di WA, ya jam berapa bisanya di besok gitu ya. Jam berapa Pak bisa saya ke sana gitu. Karena ada 3 waktu yang memang seharusnya kita tidak membesuk. Sebelum subuh, siang hari, ba'da isya. 3 waktu yang nggak boleh, kecuali memang kita diundang. Ya, 3 waktu ini nggak boleh Pak, kecuali kita diundang. Ya, 3 waktu ini dilarang. Apa tadi? Sebelum subuh, kemudian siang hari, kemudian ba'da isya. 3 waktu yang dilarang kita menjenguk. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Sebelum subuh itu kondisi orang yang masih, ya ngerti sendiri. Siang hari, bahkan untuk mertamu ini nggak boleh loh Pak. Siang hari itu waktunya orang istirahat. Bahkan mohon maaf, apalagi kalau sumuk biasanya kadang-kadang menanggalkan baju dan lain sebagainya. Habis isya, waktu orang tidur. Makanya ini dilarang. Termasuk apalagi membesuk orang sakit gitu loh. Wong kita mertamu di 3 waktu ini saja nggak boleh. Kecuali kita diundang, apalagi menjenguk orang sakit. Ya memang kecuali jenengan disuruh datang. Ngapunten Pak bisa ke sini ya gitu. Maka tentunya tidak mengapa. Tetapi bila tidak, maka jangan hadir di waktu tersebut. Ya, jangan. Ini harus diperhatikan ini. Kenapa ini kita sampaikan? Kadang wong besok itu nggak ngerti wayah.
Ya. Sak karep-karepe, sak koberku lah, koberku jam sak mini. Bukan itu esensinya gitu loh. Yang akan kita besok adalah orang yang kondisi fisiknya sedang tidak. Nah, maka kita yang menyesuaikan. Ya, kita yang menyesuaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara adab menjenguk saudara kita yang sakit, hendaknya seorang mukmin mendoakan dia dengan kesembuhan, dengan kesehatan. Rasul memerintahkan idza dakhala ala man ya'ud, apabila engkau mengunjungi orang yang sakit, qal, maka ucapkanlah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakit ini membuat dosa-dosamu bersih insyaallah. Ini yang diucapkan. Semoga dosa-dosa ini apa tadi? Membersihkan, atau semoga sakit ini menghapuskan dosa-dosamu. Jadi doakan. Tujuan kita datang menjenguk adalah diantaranya mendoakan. Kalau nggak bisa doa pakai bahasa Arab, doakan pakai doa-doa yang semampu kita. Yang intinya adalah memohon agar fulan diberi kesembuhan. Di antara hadis yang lain, ya, disebutkan Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin. Nabi pernah datang menjenguk seorang Arab Badui. Ya'uduhu, ya, yang dia mengunjunginya. Qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qal, dan Nabi apabila menjenguk orang yang sedang sakit, maka Nabi mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga menjadi pembersih atas dosa-dosamu. Qal dzaka tahurun, orang Badui itu lalu berkata, pembersih? Kalla bal ya humma tafuru au tasur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Kata orang tadi, tidak, bahkan itu demam yang muncul menyelang orang tua yang akan membawanya ke kubur. Loh, ini kata orang Arab Badui, Pak. Makanya orang kan nggak ngerti kan, kadang-kadang nggak popo lah, entah. Kan tadi kata Nabi, la ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah, insyaallah akan menjadi pembersih dosa-dosamu. Lah kanggo tiyang sing boten ngertos, rapopo, wong loro iku iso pilihane mung gur loro, sembuh utawa. Nah, orang Arab Badui ini tadi mengatakan, ya, pembersih tidak, bahkan itu demam yang muncul menyerang orang tua yang akan membawanya ke kubur. Ini kata orang Arab Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menjawab, fana'am idzan, ya jika demikian. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa mendoakan orang yang sakit ini adalah ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara doa yang masyru' yang disyariatkan tadi, la ba'sa tahurun insyaallah. Karena penghapusan dosa itu lebih penting daripada yang lainnya. Karena kita banyak dosa, Pak. Kita ini banyak dosa. Dan tiada kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali dosa-dosanya dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk syifaan la yughadiru saqaman.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini diantara doanya. Termasuk doa yang lain, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yasfiyaka kalau laki-laki. Kalau perempuan, an yasfiyaki. Kalau orang lanang orang itu nggak ada. Ya, memang ada orang yang berjenis kelamin ganda. Dalam medis ada. Ya. Tetapi kalau nah itu yang lagi viral itu ya. Nggak jelas itu ya. Ya. Kalau dalam medis memang ada orang yang berkelamin ganda, sebuah kelainan ya istilahnya. Kalau dalam dunia medis itu apa saya lupa. Nanti yang medis bisa menginfokan ya. Ini dibaca 7 kali. Atau Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat datang itu usahakan duduk di dekat kepala orang yang sakit untuk mendoakan dan lain sebagainya. Ojo ning ngisor jagong, teko-teko jagong. Ini kadang-kadang loh, ngapunten ya. Makanya kadang-kadang orang itu sakit, sebenarnya kalau bisa milih yang kamarnya cuma single. Kalau bisa milih loh Pak, karena lebih tenang. Tetapi ya qadarullah yang namanya ekonomi dan lain sebagainya, kadang di yang satu kamar isinya 3 atau 4 ya. Nah itu kadang-kadang mohon maaf yang besok itu kadang-kadang nggak tahu adab gitu loh. Makanya saya kadang-kadang menyarankan kalau besok nggak usah bawa jajan, nggak usah bawa jajan, karena yang makan itu yang sehat. Yang sakit gur ketop-ketop nih dur ranjang, nih ngisor beber kloso, kopi, teh lengkap, sing sakit nih dur gur ketop. Sedangkan itu sekamar isi orang banyak loh Pak, guyu cekakaan, kan kasihan yang sebelahnya. Ustadz itu kan sudah ditutup pakai gorden, dikira gorden suara nggak tembus apa? Loh ini termasuk ada baru diperhatikan. Kita harus paham ini. Ya jagongin kok lah ning jobo atau di tempat yang lain. Karena itu sekamar berbanyak. Ya memang jajan nggak apa-apa, memang untuk meringankan keluarganya kan ya. Tetapi ya ini tadi imbasnya gitu loh. Imbasnya demikian. Ini harus diperhatikan ketika kita datang dan memang ada space tempat duduk di sampingnya orang yang sakit, duduklah di sampingnya. Untuk apa? Mendoakan. Untuk apa? Menasihati. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada anak orang Yahudi sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawari untuk masuk apa? Islam. Ini juga dalil bahwasanya menjenguk orang sakit itu boleh nantinya kita menjenguk orang di luar Islam. Ya, karena Nabi juga menjenguk anaknya orang Yahudi. Kemudian ditawari apa? Masuk Islam. Artinya apa? Di momen ini pula adalah momen kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Ngerti ya? Ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada anak orang Yahudi sakit, Rasul duduk di sebelahnya menawarkan Islam. Makanya kalau ada orang sakit, nasihati. Di antara orang yang paling mudah untuk dinasihati itu orang sakit, Pak. Ini pernah kita jelaskan. Orang yang paling mudah untuk dinasihati itu orang yang sakit. Jenengan ngomong apa wae lak diyani. Wis toh. Ya. Makanya ini kesempatan kita untuk mendakwahi. Kesempatan sekali. Apalagi panjenengan yang punya basic di dunia medis, baik itu perawat,
baik itu bidan atau dokter. Itu kesempatan besar untuk berdakwah. Ya. Wis jenengan ngomong apa lah diani karo sing sakit. Pak, jenengan bahkan omongane wong tua kalah mandi karo dokter. Terus mboten. Wong tua ngandani kadang isih gitu kan. Tapi kalau dokter ngomong sehari makan 1 kali lho lak diani. Ya. Ini Pak. Pokoknya orang kalau sudah sakit itu mudah sekali untuk dinasihati. Apalagi yang menasihati tim medis. Masya Allah. Ya dulu yang pernah kita sampaikan, pandemi kan mengajarkan arti sebuah kemanutan kan ya. Susu gambar beruang, borong. Lho padahal saya ngomong gak dokter lho Pak iki. Saya ngomong duduk dokter. Terus apa meneh Pak? Selain susu gambar beruang. Masker itu sampai ditumpuk ning jero kamar ya, terakhir dikon maskeran ta. Ini susu gambar beruang itu loh. Apa? Minyak kayu itu. Masya Allah. Ya itu manusia. Semua berlomba-lomba. Artinya apa sekali lagi? Inilah kesempatan untuk berdakwah. Dokter, perawat, makanya di sela-sela mengunjungi pasiennya ya, sabar Pak, ya, la ba'sa tahurun insya Allah, sing sabar, insya Allah, ya, kesembuhan itu dekat. Ya, ini disampaikan ini, tetap jaga sholatnya. Loh, itu bedanya kalau dokter yang paham agama, sholatnya dijaga. Sing sabar, jiteri urip iku ujian. Insyaallah kesembuhan itu dekat, sing sabar. Loh ini enak Pak. Makanya panjenengan yang di dunia kesehatan ini termasuk pekerjaan yang sangat mulia. Ya, pekerjaan yang sangat mulia. Selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi diingatkan. Termasuk panjenengan yang punya keluarga sakit, ingatkan, nasihati, khususnya ibadahnya. Khususnya ibadahnya ini harus diingatkan benar-benar. Pernah kita sampaikan bahwasannya nasihat itu sangat membekas. Nasihat itu sangat membekas di hati seorang mukmin. Mari ini jadikan momen untuk saling menasihati. Siapa tahu lantaran satu kata yang kita ucapkan saat saudara kita sakit, justru itulah yang benar-benar membekas di hati mereka. Ingatkan kebaikan, ingatkan masalah sholat dan kebaikan-kebaikan yang lain, suruh banyak istighfar. Ya, nek wong Jawa kan nyebut Pak, nyebut kan gitu, bener ya? Ya but. Ya enggak gitu ya. Ingatkan, ini penting sekali. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit, hendaknya menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tatapan tajam, sedikit bertanya. Ini Pak penting Pak. Sedikit bertanya. Kenapa kok sedikit bertanya? Orang sakit itu jawab itu abot. Benar? Dan kadang justru pertanyaan kita itu akan menambah sedih orang yang sakit. Apalagi yang tanya ini nggak tahu psikologi orang. Ya. Sakit apa Pak? Ini Ustaz, ini Pak. Ya sakit ini, ya Allah Pak. Ya, ini malah tambah dan seger tambah. Orang sakit harus dikasih apa? Motivasi. Ya, harus dikasih motivasi, semangat, dorongan. Karena orang itu kalau, mohon maaf ya, orang itu kalau semangat, orang itu kalau apa ya istilahnya? Ya semangat itu, insya Allah sebagian sakit itu enggak terasa Pak. Itu kalau semangat Pak.
Makanya kan dulu sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, ya, ketika mau berperang itu kan ada tukang syairnya kan, syair-syair dalam untuk memberikan apa? Motivasi, semangat, dorongan gitu loh. Enggak malah disedih, ya kita nanti ya, enggak, semangat Pak yang diberikan Pak, sajak-sajak motivasi gitu loh. Makanya orang yang sakit juga dimotivasi, biar ada semangat untuk sembuh, semangat untuk hidup. Dokter itu kalau tahu fulan ini sakitnya sudah kronis, itu lo nggak langsung, Pak jenengan wis gak suwine, nggak ono dokter ngomong ngono. Bener nggak? Dalam rangka apa? Memberikan dorongan, motivasi, tetap optimis gitu loh. Ini yang harus kita sampaikan. Ya. Sedikit bertanya dan memberikan apa tadi? Dorongan, motivasi. Ini yang harus kita berikan. Baca tuh tentang peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan. Ya. Itu yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sering kita dengar ya, kalimat-kalimat dalam peperangan itu adalah semuanya adalah kalimat-kalimat yang menggugah semangat kita, mentangi, itu yang disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang patut kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sakit, ya, kepada saudara-saudara kita yang sakit tentang balasan-balasan bagi orang yang sakit itu perlu kita sampaikan. Ya. Makanya tadi Nabi mengatakan apa? Tahurun insya Allah, penghapus dosa. Lu disampaikan gitu, nggak apa-apa, insya Allah penghapus dosa. Ya, insya Allah ya, menjadi penggugur dosa, insya Allah ya, ini akan mengangkat derajat. Itu disampaikan itu Pak, agar orang-orang yang sakit semakin semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang harus dilakukan. Ya, orang sakit berikan motivasi, masukkan suatu kebahagiaan. Afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amal itu antadkhula ala akhikal mu'min sururon, engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Diberikan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Insya Allah penghapus dosa. Ayo Pak, insya Allah Allah pasti memberikan jalan. Ini yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika adab-adab tersebut sudah kita lakukan, fa insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Apa yang sudah dijanjikan diantaranya Rasulullah bersabda, man ada maridhon au zaro akhon, siapa yang menjenguk orang sakit atau zaro akhon, mengunjungi saudaranya se-Islam karena Allah. Ingat di sini pakai kata zaro, mengunjungi. Berarti ini kepada siapa? Kalau mengunjungi ini kepada siapa? Sesama muslim. Kalau kepada kerabat disebut silatur rahim. Ya, ini yang dimaksud adalah siapa yang mengunjungi orang sakit atau dia membesuk orang sakit atau mengunjungi secara umum kepada saudara-saudara se-Islam, ya, nggak ada hubungan kerabat. Ya, kita punya teman mungkin dulu teman sekolah atau apa, kita main ke rumahnya, ini namanya mengunjungi. Kita niatkan karena Allah. Nadahu munadin antibpa wa taba mamsyakan wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Maka akan ada yang memanggilnya bahwa engkau telah berbuat baik, perjalananmu baik, berkunjungnya kamu ke tempat temanmu, kemudian
menjenguknya, ya, dirimu menjenguk orang sakit itu adalah sebuah kebaikan. Perjalananmu adalah perjalanan kebaikan dan engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di dalam surga. Ini Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Disiapkan surga bagi orang-orang yang mau menjenguk saudaranya yang sakit. Makanya tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Entah itu kita sudah ketemu saudara kita yang kita ingin jenguk, atau kemudian qadarullah karena enggak waktu besok kita disuruh pulang. Tetap mendapatkan, Pak. Maka jangan sampai nanti seperti yang tadi di awal kita sampaikan, kita nggerutu, ngerti ngono aku ora. Padahal tidak ada yang sia-sia. Perbuatanmu ini baik, perjalananmu perjalanan yang baik. Dan engkau telah menyiapkan satu tempat di surga. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, man asbaha minkumul yaum shaiman, sapa sing saiki poso. Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar jawab, saya ya Rasul. Qala faman tabi'a minkumul yaum janazah, sapa sing saiki ngiringi jenazah. Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Kemudian qala faman at'ama minkumul yaum miskinan, sapa sing saiki memberi makan orang miskin. Qala Abu Bakrin ana. Kata Abu Bakar, saya. Faman ada minkumul yauma maridon, sapa sing saiki besuk orang yang sakit. Qala Abu Bakrin ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang pasti masuk surga. Rawahu Muslim. Apa tadi yang pertama? Puasa. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga apa? Memberi makan orang miskin. Yang keempat apa? Mengunjungi orang sakit. 4 ini. Siapa yang terkumpul ciri-ciri ini pada seseorang, dia akan masuk surga. Ya, illa dakhalal jannah. Kecuali dia pasti akan masuk surga. Masya Allah. Dan ini keutamaan Abu Bakar diantaranya. Orang yang bersemangat dalam kebaikan. Tidaklah ada pintu-pintu kebaikan, maka akan dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ini juga perhatian buat kita. Jika ada pintu kebaikan di depan kita, ambil, datangi, lewati. Karena ketika ada pintu kebaikan di depan kita, itu bukan sesuatu yang istilahnya ujuk-ujuk, bukan. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah inginkan kebaikan pada kita, tergantung kita mau mengambilnya atau tidak. Ya. Makanya jika memang ada pintu kebaikan di depan kita, ambil. Mumpung masih ada kesempatan dan Allah masih berikan kesempatan. Ada flyer lewat di beranda HP kita atau di grup kita, itu bukan sesuatu yang apa ya, seperti tadi kita katakan, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu peluang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jika ada pintu-pintu kebaikan yang terbuka, yang bisa kita lalui, laluilah. Ya. Selagi masih pintu itu terbuka, masih ada kesempatan bagi kita, ambil. Jangan pernah sia-siakan pintu-pintu kebaikan sedikit pun. Meskipun kelihatannya sepele. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan suatu kebaikan sekecil apapun. Bukankah ada orang di surga, ya, yang kesana kemari, itu hanya disebabkan karena dia menghilangkan, memotong dahan kayu yang membentang di jalan. Ya, artinya apa? Dia menyingkirkan gangguan
di jalan, sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Sepele kelihatannya, ya, sepele kelihatannya, tapi inilah, ya. Maka sekali lagi, jika ada pintu kebaikan yang ada di depan kita, ambil, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mengunjungi saudara kita, membesuk saudara kita yang sakit dengan adab-adab yang benar, fa insyaallah sejatinya dia berada di taman surga. Rasul mengatakan, atau Rasul bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia akan terus-menerus berada di khurfatil jannah sampai ia kembali. Ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma khurfatil jannah, dan apa khurfatil jannah itu? Qala janahaha, ya. Khurfatil jannah itu adalah buah-buah yang dipetik di surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang Allah berikan pada kita yang mau menjenguk saudara kita yang sakit. Maka kami ingatkan bagi para perawat, ya, yang biasanya kunjungan pasien per kamar, benar ya? Niatkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri nasihat, doakan, mudah-mudahan panjenengan akan senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan. Ada perawat di sini? Ada perawat? Enggak ada? Oh, enggak ada. Ngerawat istri di rumah Ustaz. Masya Allah. Yang belum punya istri sabar ya. Enggak punya semua toh? Ada yang belum? Loh, belum dah? Belum. Mau dah dijadikan? Loh iya iki. Suwi-suwi mau udan iki pisan. Yang ketiga, dimintakan ampun oleh para malaikat. Ini yang penting. Du'aul malaika mustajab. Doanya malaikat itu mustajab. Sifatnya malaikat itu apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Gak ada istilah sami'na wa tak pikir-pikir disik. Beda dengan manusia. Manusia itu kan kadang-kadang masih tebang pilih. Mana yang menguntungkan diambil, mana yang merugikan sik tah. Gelek fatwa sungguh ringan. Itu sifat manusia kadang-kadang. Ya. Wis jelas hukum riba itu dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Iku saya gelek keringanan. Ya, tanya pada fulan, riba itu hukumnya apa? Haram. Mas, enggak sesuai, enggak cocok. Takon liyane nih, hukumnya riba itu apa? Ya jane haram, tapi nih nah iki rada cocok iki. Ngelek liyane nih sing luwih ringan ngono lho. Ya. Makanya kadang-kadang saya sampaikan ke guyonan dengan beberapa pengajar atau ustadz, nih diundang nih tempat-tempat ribawi kon ngisi ngaji, mending ra usah teko. Izino. Ini apa ustadz? Pelat nggo ilatmu. Kok iso? Iya, bayangno. Panjenengan diundang di tempat ribawi, kemudian sesi tanya jawab, Ustadz hukumnya riba bagaimana? Yakin langsung jawab haram. Mikir disane iki. Haram iki yo kabeh ngene. Gak dijawab haram iki yo menolak dalil. Repot kan? Ya meskipun gak semua, ada yang tatak ngono. Tapi kan tabiate menungso wis ada kedekatan hati, iku ati ngomong iku pakewo. Leres mboten? Iya. Wong kita dengan teman saja kadang-kadang sik pakewo kok. Teman itu jelas nggak bener ya, kadang-kadang ati ngomong iki yo pakewo koncone awak dhewe. Nah, itu hati-hati. Kembali pada tadi ya, orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, mereka akan didoakan oleh para malaikat. Mamin muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya.
Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Ada 70.000 malaikat yang mendoakan ampunan untuk kalian. Engkau menjenguk di pagi hari, didoakan sampai sore. Engkau menjenguk di sore hari, doakan sampai pagi. Dan itu terus. Makanya tadi saya katakan, perawat itu kalau shift pagi ya, dia kamar per kamar, dia niatkan untuk menjenguk saudaranya yang sakit selain bekerja. Dia doakan, dia nasihati, lo panen Pak ini Pak. Setiap hari, bayangkan. Masya Allah kan. Makanya kita juga gak boleh meremehkan siapapun dari saudara-saudara kita. Bisa jadi dia nggak sholat tahajud, dia nggak puasa sunnah, tapi mungkin dia mengambil suatu kebaikan di pintu yang lain. Nggak boleh meremehkan siapapun. Ya, bener pun nggak boleh ini. Kita yang setiap hari hadir di majelis ilmu, ya seperti ini, jangan kemudian meremehkan yang mungkin hadirnya masih seminggu 2 kali atau 1 kali. Jangan. Siapa tahu dia hadir di majelis ilmu di tempat lain, atau dia ada kewajiban yang lain. Kita nggak boleh meremehkan siapapun, karena mungkin dia punya amalan-amalan yang tersembunyi, yang hanya dia yang Allah yang tahu. Ya seperti perawat ini, lo ketoke kerja, seperti dokter ketoke kerja, tapi dia niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mengunjungi kamar per kamar kecuali dia doakan orang yang dikunjungi, kecuali dia berikan motivasi, dorongan, semangat, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit ini adalah melembutkan hati dan membuat kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya anna rajulan jaa ila Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Aisyah. Ya. Ummul mukminin. Semoga Allah meridai beliau. Faqal, kemudian dia berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, inna bida fahal indaka dawa. Wahai ummul mukminin, saya mempunyai penyakit, apakah engkau mempunyai obatnya? Qalat wa madauka qala al-qaswah. Orang tadi kemudian ditanya, jane apa to sakitmu? Qala al-qaswah, ati sing atos. Jadi bayangkan Pak, sahabat dulu, ati sing atos itu loh, sudah dia merasa beban. Nah kita kan sebagian kira-kira enggak, kita saat ini itu menganggap sakit itu hanyalah sakit fisik. Sehingga apa? Banyak orang yang melakukan segala hal untuk mengobati fisiknya, tapi lupa mengobati hatinya yang berpenyakit. Padahal sakitnya fisik itu penggugur dosa. Sakitnya fisik itu insya Allah akan menjadikan derajat dia tinggi di surga. Benar? Adapun sakitnya hati ini akan berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat kita. Tapi kan kurang perhatian justru dengan penyakit hati. Ya, awak dewe kok nek ono bacaan Al-Quran gak ngefek blas toh. Ya, nek sholat kok gampang lali. Iki pirang rokaat. Ya toh, nek wayah ngaji kok gampang ngantuk. Seumpamane lho niki. Iki seumpamane. Mboten panjenengan. Iki jane nyapa toh, kan gitu kan ya. Loh, ngapunten Pak, kita untuk serodok cekot-cekot jane iki kena apa toh? Takon teng dokter les mboten. Soalnya kerasa bener, tapi nek model-model koyok sing wau itu dianggap biasa. Inilah fenomena saat ini gitu loh. Di mana seseorang lebih khawatir akan sakit fisiknya daripada penyakit hatinya. Padahal hal yang lebih berbahaya itu adalah sakit hatinya. Bukankah Allah pernah berfirman,
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang paling banyak memasukkan atau yang paling banyak menghuni neraka Jahannam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Dua hati tapi lalai. Diberi penglihatan lalai, pendengaran lalai. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih hina. Tapi kan kita sering santai dalam masalah itu gitu loh. Seseorang lebih khawatir akan penyakit fisik daripada hati yang terus lalai dalam beribadah. Kita beribadah berat itu kan kadang-kadang anggapan biasa kan. Sholat bendino telat itu kan jane ono masalah. Terus badan. Masalah apa ini? Iman kan? Tapi kan ya wajar tat sibuk loh. Aduh trio fisiknya lemah Ustaz. Yang menjadikan kita berat ke masjid, berat ke majelis ini bukan karena fisik yang lemah, tapi iman yang lemah. Karena zaman sahabat-sahabat Nabi ya bahkan buta yo ning masjid. Bahkan di Sumber Manjing Kulon itu kita ada jamaah yang buta Pak. 5 waktu ke masjid. Bahkan dia adzan. Muadzin beliau. Buta. Jarak dari rumahnya sampai masjid hampir 1 kilo. Hafal dia. Hafal jalannya. Dia pakai tongkat. Sais tuh. Karena juga lewat jalan yang sering dilewati. Makanya kadang-kadang kalau orang daerah sekitar situ kalau merubah sesuatu itu pikir-pikir. Jalur yang dilewati kalau ada sudah harus dirubah itu mikir-mikir. Kenapa? Karena khawatirnya nanti bingung. 5 waktu ke masjid. Adzan. Kalau ke kajian dia minta antarkan orang. Atau minta jemput jamaah lain. Kajian di pondok itu 1 pekan 2 kali datang Pak. Minta antar. Ya. Bukan fisik yang menghalangi. Iman kita yang lemah yang menjadikan kita berat untuk melakukan kebaikan. Loh ini kan seharusnya yang kita khawatirkan. Ya, makanya kembali pada tadi. Sahabat tadi mendatangi Aisyah dan mengadukan tentang sakitnya. Apa sakitnya? Ternyata al-qaswah. Apa itu? Ati sing ngatos. Ya. Qalat bi'sadda da'uka 'udil mard. Ya, kata Aisyah, di antara obat bagi penyakit hatimu yang keras itu adalah mengunjungi orang sakit. Dan apa kata Aisyah? Mengiringi jenazah. Wa tawaqqa'al maut dan siap-siap terhadap kematian. 3 hal ini obatnya ati sing atos, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, bersiap dengan kematian. Berapa obatnya Pak? 3 hal tadi. Kan ada tak Pak, orang itu hatinya keras sekali. Ya. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan yang berikutnya keutamaan menjenguk orang sakit mengingatkan kita akan negeri akhirat. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, udul marid wa atba'ul janazah tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang sakit, antarkanlah jenazah, karena semua itu mengingat kalian pada negeri akhirat. Itu Pak, kalau kita ngelihat orang sakit kan akeh syukure, ya ingat bahwasanya ya seperti itu Pak. Termasuk mengantar orang yang wafat. Kita jadi ingat bahwasanya kehidupan ini tidak selamanya. Cepat atau lambat kematian akan mendatangi kita. Kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Yang muda dulu atau yang tua dulu, kita nggak tahu.
Karena ini sebuah misteri, Pak. Ya, ini sebuah misteri. Seperti Rasulullah SAW, Rasul itu ya dengan orang yang mengasuhnya duluan Rasulullah yang meninggal. Ya, itu dalam sirah Nabawi yang semalam kita bahas itu seperti itu. Ya, ini diantaranya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diantara keutamaan ketika panjenengan menjenguk saudaranya yang sakit. Dan kalau memang kita melihat orang sakit, doa ya, mudah-mudahan kita tidak ditimpa dengan hal yang sama ya. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila illa ufiya min dzalikal bala kainan makana ma'asya. Siapa yang baca doa tadi, fa insyaallah Allah akan selamatkan dia dari musibah tersebut. Musibah apapun itu semasa ia hidup. Baca doa itu ya, insyaallah. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita memang diuji, keluarga kita diuji dengan sakit, yang sabar ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, dan boleh jadi kita membenci sesuatu tapi itulah yang terbaik bagi kita. Seperti kisah perjalanan ya Halimatus Sa'diyah saat beliau dari Taif ke Mekah untuk mencari apa? Anak kecil, bayi yang disusui. Ya. Saat itu kan memang nggak ada yang mau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Halimatus Sa'diyah pertamanya kan memang nggak mau. Kenapa? Lah orang-orang dari Taif, dari pedalaman, dari desa ke kota tujuannya untuk mencari anak, untuk disusui tujuannya kan termasuk mencari nafkah. Sedangkan Rasulullah dalam kondisi yatim. Ini spekulasi, Pak. Mampu ora? Makanya secara awal Halimatus Sa'diyah nggak mau, Pak. Ya. Tetapi nggak enek wis liyane dontok kabeh, tinggal Halimatus Sa'diyah yang nggak dapat ini. Tinggal Halimatus Sa'diyah saja. Tok wis. Akhirnya dia rundingan sama suaminya, yang gak apa-apa wis gitu. Mau ngono iku. Ya. Dan Halimah saat itu juga membawa anaknya. Maka Masya Allah ketika dia bawa, ya ternyata Masya Allah yang sebelumnya dia tidak bisa menyusui anaknya karena tidak keluar ASINya dan lain sebagainya, setelah menerima Rasulullah air susunya melimpah. Cukup. Pulang ternyata kambing-kambingnya gemuk, air susunya melimpah. Maka dia termasuk orang yang sangat sayang kepada Rasulullah. Bahkan ketika ibunda Rasulullah mau mengambil, itu ditolak berkali-kali. Sita. Saking sayangnya loh. Ada sesuatu ibroh dari sesuatu yang sebelumnya dia tidak mau. Maka boleh jadi kita nggak senang terhadap sesuatu, padahal di belakangnya ada sesuatu yang Allah siapkan untuk kita yang luar biasa. Kita tidak tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Maka ketika kita diuji oleh Allah, keluarga kita diuji oleh Allah, sabar, kuatkan. Ya, dikuatkan, kita dampingi. Ya, kita dampingi. Kita berikan motivasi. Apapun itu, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita, istri kita, orang tua kita, ketika diuji, dampingi mereka. Jangan tinggalkan mereka. Ya, jangan pernah tinggalkan orang tua kita. Betapa banyak anak yang meninggalkan orang tuanya ketika orang tuanya diuji oleh Allah dengan berbagai hal-hal yang tidak dia harapkan. Jangan, dampingi mereka, mereka adalah pintu surgamu. Orang tua yang anaknya diuji, dampingi mereka, mereka adalah amanah dari Rabbmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang tidak sulit, kami persilahkan. Bismillah. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, saat sakit terutama yang kronis dan menahun,
itu ujian atau azab dari Allah? Sampun? Masih ada nanti Ustaz pertanyaannya. Dijawab gini. Nggih, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang menahun ini apakah ujian atau apa tadi? Azab. Wallahu taala a'lam, kita tidak bisa memastikan. Apakah ini sebuah ujian ataukah azab? Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditimpa oleh Allah suatu penyakit, yakinlah sejatinya penyakit itu adalah penghapus dosa-dosamu. Loh Ustadz, berarti nek ganti dosa lah gak dikei penyakit? Ya enggak ngono juga. Nabi pernah sakit enggak? Pernah. Berarti untuk mengangkat derajatmu, memuliakanmu. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan terdapat dalam kitab As-Sahihah, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat nanti yang dulunya dia di dunia itu sehat, ya, kurang ujiannya bahasane, bukan kurang ujian ya, yang ketika di dunia dia mungkin sakitnya tidak seberapa dibanding yang lain, apa yang mereka harapkan? Anna juludahum quridot bil maqarid mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Dia berharap, dia menginginkan kulitnya dipotong-potong, digunting-gunting semasa di dunia. Kenapa? Mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Karena mereka iri melihat balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang semasa di dunia mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa harapannya? Dipotong-potong, digunting-gunting, sakit perih, Pak. Orang kalau dibunuh sekalian, Pak, ndang wis. Tapi kalau dipotong-potong, digunting-gunting, itu sakit yang berlipat. Ya. Tapi bagi mereka ahlul afiyah, ketika mereka melihat ahlul bala, orang-orang yang banyak diuji, iri, Pak. Mereka berharap demikian. Ya, makanya ketika di pertanyaan tadi, orang yang di dunia banyak sakitnya itu kira-kira apa tadi? Ujian apa? Azab kan gitu. Kita nggak bisa memastikan. Selama dia beriman, mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Pun pernah kita sampaikan, orang yang sepuh itu semakin banyak sakitnya, Pak. Di antara ibrohnya apa? Karena orang sepuh secara berbuat amal kebajikan dia kurang. Dan Allah itu, Pak, ketika menginginkan derajat yang tinggi pada seseorang dan tidak bisa diraih dengan amal kebaikan, Allah uji mereka dengan sakit dan semisalnya. Agar apa? Agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Makanya orang-orang yang sepuh itu gampang loro-loronan, Mbak. Makanya sing sepuh-sepuh sing sabar. Lu saestu, kon lu nggo swing ini kelas boyoke krasa ta. Ya sing nom ya iya jane. Tapi sing sepuh luwih nemen gitu loh. Makanya sing nom-nom iku aja ngiri karo sing sepuh nek senden. Sikile diwolak-walik. Ya kudu apa ya? Kudu menyadari ngono lho. Ya. Mulai lurus, nganan, ngiri, tekuk, lurus maneh. Ya wajar gitu kan. Pandangan mulai kabur, terus nggih. Persendian mulai tekluk-tekluk kabeh, wis muni kabeh lah bahasane. Sembarang kalir ditekuk iku muni gitu lah. Itu kalau sudah sepuh, ya. Ini tujuannya apa? Allah menginginkan sebuah kemuliaan bagi hamba tersebut. Makanya panjenengan yang orang tuanya sakit, itu dibantu, didampingi benar-benar. Allah menginginkan kebaikan pada orang tua kita. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Pertanyaan berikutnya, mohon nasihat bagi kami yang merawat keluarga yang sudah sepuh, sakit pikun, namun masih tidak mau mengerjakan sholat. Nasihat kami apa yang sebaiknya kami sampaikan pada beliau? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan bahwa kita semua itu diuji oleh Allah, Pak. Cuma ujiannya yang berbeda dan cara menyikapinya yang berbeda. Lantas bagaimana ketika kita diuji dengan keluarga yang demikian, sudah pikun, qadarullah, kemudian juga diajak sholat gak gelem dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat akan kisahnya sahabat Abu Hurairah. Ya, ketika beliau masuk Islam, ibunya masih belum beragama Islam. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah. Kemudian beliau mendatangi Rasul, ya Rasul doakan ibu saya. Minta pada Rasul, mendoakan. Dia pulang, Pak. Dia pulang. Sampai rumah sama ibunya ditahan. Bentar, jangan masuk. Ternyata dia sedang mandi, Pak. Kemudian dia bersyahadat, Pak. Masya Allah. Ya, nggak disangka ini, Pak. Dia seolah-olah, waduh ini berat ini gitu kan. Tapi dia nggak berhenti mendoakan orang tuanya. Beliau minta pada Rasulullah juga untuk mendoakan. Dia pulang, ibunya masuk Islam, Pak. Ini Masya Allah. Makanya juga ketika kondisi demikian, jangan pernah berputus asa, perbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kami ingatkan. Kenapa? Ini senjata kita yang paling ampuh. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Tidaklah para nabi, para rasul ketika diuji oleh Allah akan menghadapi sesuatu yang berat, mereka tuh berdoa pada Allah. Nabi Muhammad sebelum perang Badar berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, doa pada Allah. Nabi Yunus saat di mana? Semuanya, Pak. Ya, maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kondisi demikian, maka kita harus sabar. Sabari kudu double. Kenapa sabar? Inna sabra min asbabi dhafar. Sabar itu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kok sabar. Yo ini yang diperintahkan, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa tadi? Sabar dan salat. Sudah sabar. Yang ketiga, ya, kalau memang perlu seorang kepala rumah tangga habis sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah, ajak sholat keluarganya. Kon mirokna wis minimal. Ya, diajak. Bukan kita suruh, kita dampingi. Bahasanya seperti itu. Ya, kita dampingi. Makanya ketika sudah sholat wajib, boleh nggak sholat di rumah lagi? Boleh, dampingi itu. Ya, agar beliau mau. Nek dikongkon tok mungkin gak gelem. Bingung juga mungkin kudu piye, maka dampingi. Ya, maka didampingi. Ini yang harus ya didampingi. Kemudian juga kondisi seperti ini, kondisi pikun dan lain sebagainya, memang kadang sekali-kali perlu diajak ke masjid. Bukan di waktu keramaian juga enggak. Waktu sholat ajak ke masjid. Kecuali memang jika benar-benar kronis gak bisa apa-apa lagi, yaitu tadi yang kita lakukan. Termasuk pentingnya kita sebagai umat Islam untuk berkunjung, untuk saling memberikan dorongan. Orang itu, Pak, kalau dikunjungi orang-orang yang soleh, Masya Allah, Pak, koyok-koyok ono sing memperhatikan. Ya, kayak ada yang memperhatikan, senang, Pak, bunga. Ini diantaranya kita tanggung jawab kita juga untuk mengunjungi, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu diantaranya, ya, kita berikan teladan, tidak hanya sekedar memerintahkan. Itu dulu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, ketika menjenguk orang sakit lalu diberi minum dan kue, bolehkah dimakan? Ada yang beranggapan berarti pahalanya hanya minum dan kue saja. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kita apa tadi? Jenguk kemudian disuguhi, Ustaz. Disuguhi. Enggak apa-apa dimakan dan minum karena itu bentuk ikram sahibul bait
kepada tamu. Ya, yang baik adalah jika memang kita, kalau itu di rumahnya ya, memang kalau tujuan membawa itu adalah bukan untuk yang kepada keluarga yang bukan untuk yang sakit, tetapi agar orang keluarga ini saat didayawi itu bisa disuguhkan kembali. Sebenarnya bawa suguhan itu, kita bawa makanan bukan untuk orang yang sakit, tapi untuk apa? Agar keluarga yang didayawi itu bisa memberikan sesuatu untuk disuguhkan. Sebenarnya ini, Pak. Tetapi yo ndelok-ndelok. Ya, artinya kita juga lihat. Jika di rumah sakit kayaknya tidak mungkin menyuguhi. Dan kalau perlu pun Pak, nggak usah repot-repot, saestu. Kalau datang tujuannya untuk mengunjungi, untuk mendoakan, untuk ingin tahu kondisi keluarga panjenengan. Pun jenengan nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa jenengan sampaikan demikian, karena juga pakai iki yo tamu gak dimuliakan yo. Sedangkan beliau sendiri kondisinya juga kesusahan. Makanya nggak apa-apa jenengan sampaikan gitu, Pak. Pun saestu jenengan nggak usah repot-repot. Pun jenengan fokus pada keluarga. Ya, jangan fokus pada ini. Ya, itu diantaranya. Jadi kalau emang sudah disuguhi ya nggak apa-apa. Karena kan ada yang sakit nggak, contoh habis opname pulang sudah mendingan kita besok itu kan kadang-kadang disuguhi kan, kadang-kadang malah diajak ngobrol makan, ya nggak apa-apa, dimakan nggak masalah. Ya, itu diantaranya. Tapi jika memang diantara kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan, hal yang baik adalah kita membantu semampu kita. Makanya kadang-kadang orang itu kan ada yang bawa amplop ya, bener ya. Tapi ya ono isine, ini amplop tok terus ya apa? Ya, memberi untuk meringankan beban, maka nggak masalah juga. Ya, ada yang bawa biskuit dan lain sebagainya. Ya memang tujuannya ini untuk disuguhkan kembali. Makanya kita mengunjungi rumah ini kan diantara adab bertamu ke rumah orang kan ini kan ya, agar sohibul bait tidak terrepotkan. Karena jenenge wong kan yo imane kan beda karo sahabat-sahabat Nabi kan. Nek sahabat-sahabat Nabi nek ono tamu gak ono apa-apa, ono kambing yo kambinge di beleh. Nek awak dhewe imane beda, Pak. Imane beda. Makanya saya katakan imane beda ya ngono kuwi gitu lah ya. Makanya kita bawa tujuannya agar tidak merepotkan. Wallahu taala alam. Masih ada beberapa pertanyaan Ustadz, apakah diizinkan? Bismillah. Pertanyaan berikutnya, saya pernah menjenguk non-muslim yang sakit, lalu tak lama dapat kabar beliau wafat. Non-muslim yang sakit. Mengingat kebaikan-kebaikan beliau pada karyawan-karyawan yang muslim, saya sedih dan refleks mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu wajar dan dibolehkan, Ustaz? Nggih, terima kasih. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalimat istirja itu adalah kalimat hanya untuk manusia atau benda juga? Semuanya. Artinya apa? Bahkan ketika kita kehilangan sesuatu yang kita senangi pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar? Artinya boleh nggak berarti kepada orang nonis? Boleh. Itu kan bukan doa. Semua itu kembali kepada Allah sudah. Nah, kecuali jenengan kemudian menambahi doa Allahumma ghafir warhamhu wa'afihi. Ini beda konsep sudahan. Artinya nggih? Ya, kita nggak boleh mendoakan apa? Ampunan karena sudah meninggal. Paham? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, dilarang bertamu pada 3 waktu. Untuk memperjelas maksudnya ya, yang dimaksud tersebut siang hari apakah ba'da zuhur atau sepanjang waktu siang itu sampai asar itu Ustaz? Nggih. Terima kasih. Siang hari apakah sampai asar? Kalau saran kami waktu ba'da zuhur sampai biasanya kalau di desa itu jam 2-an. Soalnya orang jam 2 itu sudah kembali pada aktivitas. Atau mungkin kalau pekerja ya hanya sebentar.
Tapi kalau orang rumahan di desa itu biasanya sampai jam 2 itu. Tapi kalau bisa ya habis asar sekalian lebih enak. Ya, cari waktu-waktu yang lebih enak. Tetapi hal yang lebih penting lagi sebelum kita bertamu, WA dulu. Itu saran ana. Sekarang ada HP kok. Saya mau ke sini habis asar, pripun. Karena ini juga berkaitan yang dulu pernah kita sampaikan, adab bertamu. Karena sebagian orang juga masih belum paham. Ya, WA dulu aja. Tapi saran ana habis duhur, siang itu sampai asar lebih baik jangan. Itu masih waktu yang mustajab untuk tidur. Saestu, Pak. Itu waktu yang masih rumah-rumah kan pada tutup kan habis duhur, nanti habis asar baru dimulai ada tanda-tanda kehidupan. Itu biasanya. Sarana itu. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana jika ingin menjenguk orang sakit cuman sungkan kalau tidak membawa gawan Ustaz? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang penting. Tujuan kita membesuk itu apa? Apa tadi apa tujuannya? Mendoakan, memotivasi, mengingatkan, saling menasihati. Benar? Itu diantaranya. Bagaimana kalau nggak nggawa gawan? Nggak apa-apa. Nah, ini salah satu hal yang sering kita jumpai, nggak besuk karena sungkan nggak nggawa gawan. Jenengan nggawa doa itu lebih penting dari sekedar gawan. Nggak apa-apa, datang orang tok, nggak masalah. Ustadz mosok kok putihan kan gitu kan. Nggak apa-apa, saestu nggak apa-apa. Doanya jenengan itu jauh lebih penting. Ya, datang doakan, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Termasuk undangan nikahan. Nah, wong tulisannya lo mohon doa restu. Ya teko ndongakno. Mari ndongakno bali mangan bali. Kok enggak ngekek amplop Ustaz? Lah tulisanin jenengan mohon doa. Terus mboten tulisannya apa biasanya undangan iku? Mohon doa restu. Tapi saiki mulai rodok canggih, Pak. Mohon doa restu, bila tidak bisa hadir bisa transfer lewat ini. Ngono saiki. Ono saiki ngoten niku Pak, saestu wonten saiki. Ya, bagi yang berhalangan hadir bisa transfer. Ono rekening disertakan rekening ya, undangan elektronik bener ya. Scan. Waduh, lu canggih saiki tiba. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa datang meskipun enggak nggo gawan. Itu bukan sesuatu yang wajib. Yang diperintahkan Nabi adalah menjenguk orang sakit. Kalau bisa bantu pakai yang lain, monggo. Tapi kalau enggak, jangan sampai terhalangi untuk menjenguk lantaran gawan. Ngoten nggih? Wallahu taala alam. Baik, dari WA sudah selesai pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Bila diperbolehkan Ustadz nggih? Boleh. Silakan. Insya Allah enggak ada kok, jelas insya Allah. Tadi ada berapa pertanyaan? 5 mungkin Ustaz. Tapi yang sepertinya sudah jelas sama karena banyak pertanyaan terakhir tadi Ustaz. Oh iya. Sampun Ustaz, tidak ada pertanyaan. Oke, untuk penanya yang ke berapa tadi ya? Yang sakit kronis pertanyaan ke berapa? Yang pertanyaan pertama Ustaz. Tanya ini. Ah ini hadiah buat penanya yang tadi. Masya Allah, nggih. Yang belum nikah siapa? Iki hadiah iki. Silakan dipilih. Okay. Belum nikah? Sampean. Segera kirim CV Mas ya. Insyaallah. Untuk nah ini spesial iki. 40 alasan kenapa menuntut ilmu agama plus ada tanda tangan Ustaz Abdul Daska langsung. Nah, ini sing larang tanda tangan ya gue iki. Iya hadiah juga ini kami hadiahkan. Saestu Pak ini langsung dari beliau. Nah, ono tanda tangan nih. Aku ora duwe, tak bagi ini panjenengan iki. Pertanyaannya. Iki spesial lagi.
Untuk ini bapak-bapak ibu ini. Bapak-bapak ya. Bapak Tadi kan mohon Ustaz, mic-nya di atas Ustaz. Oh bapak-bapak. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Ada berapa obat penyakit ati sing atos? Pojok ini kok. Di sini kok pojok. Silakan. Pakai mic sebentar. Sudah nikah Mas? Belum Ustaz ini. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ada 3 obat untuk hati yang keras. Yang pertama itu menjenguk orang yang sakit, kemudian mengantarkan jenazah, dan yang ketiga mempersiapkan kematian. Oke, monggo. Mudah-mudahan manfaat. Lu tanda tangannya jadi foto terus diupload lo ya. Bahaya ini. Insyaallah. Pertanyaan terakhir. Di bawah ada panitia ibu-ibu enggak? Ada Ustaz. Ada. Saya serahkan mic-nya nggih. Nggih. Ini bukunya di bawah sekalian. Oh nggih Ustaz. Heeh. Ngomen enggak bolak-balik. Mas kalian tadi Ustaz. Ini mah bukunya emang ya. Pertanyaannya nyampe nih Pak. Permisi, mic-nya tolong di isi nggih mic-nya. Iki yang hadiahnya yang mic. Ada 4 karakter yang bila ada pada diri seseorang dia akan masuk surga. Sebutkan. Monggo yang berkenan. Silakan. Pertama, berpuasa. Pada hari itu dia berpuasa, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, dan yang terakhir memberi makan kepada orang yang miskin. Iya, monggo. Jazakallahu khair insyaallah. Wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan buku tadi sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit titipan dari tadi saudara-saudara kita, termasuk yang tadi ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ibu-ibu yang bertanya tadi yang tentang penyakit kronis tadi, silakan mengambil hadiahnya ke Bu Yuli nggih. Saya lupa tadi namanya, sudah saya hapus. Enggak rupanya Ustaz. Nanti saya upload aja Ustaz. Saya rekamannya nanti saya